My channel, apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi Aku Laku ya, yang hari ini masih kebingungan tentang KTA Kilat dan dana cicil di aplikasi Aku Laku ini. Dan ini adalah pokok permasalahan yang akan kita bahas hari ini, tentang bagaimana sih aplikasi Aku Laku itu biar bisa ngasih kita pinjaman uang dari KTA Kilat dan dana cicil. Dan permasalahan ini sudah dihadapi semua pengguna aplikasi Aku Laku. Bahkan yang terbaru itu adalah tentang masalah BPJS ketenaga kerjaan ya. Jadi kalau sekarang kalau kalian mau beli pulsa, mau pinjam uang, mau belanja-belanja dengan menggunakan limit kredit yang tersedia, kamu itu harus punya BPJS ketenaga kerjaan. Susah banget ya, sama seperti aplikasinya, buat nyebutinnya aja susah, apalagi ngurus surat BPJS ketenaga kerjaannya. Oke guys, sebelumnya buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua info-info terbaru seputar pinjaman uang online Indonesia dari channel kita secara gratis. Oke, terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikhlas untuk menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan rezeki kalian dilancarkan, urusan kalian dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Jadi guys, beberapa waktu yang lalu kita punya masalah bersama ya, seperti yang kita lihat saat ini, itu seperti KTA Asetku, padahal limitnya sudah sampai dengan 3 juta rupiah, pinjaman dana cicilnya sampai dengan 15 juta, dan limit kreditnya sampai dengan 350.000. Untuk limit kredit ini nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pemotongan lagi. Kemarin ini sudah sampai 6 juta dan sekarang tinggal 350.000. Mungkin di akun kalian juga mengalami hal yang serupa. Dan yang anehnya sekarang itu aplikasi Aku Laku harus memasukkan BPJS ketenagakerjaan. Berarti secara otomatis pihak aplikasi Aku Laku akan memilih dan memilah para penggunanya. Jadi kalau seandainya kita tidak punya BPJS ketenagakerjaan, bisa dikatakan sepertinya minim harapan untuk bisa menggunakan KTA Kilat, dana cicil, pembelian pulsa dengan limit kredit, itu sepertinya tidak bisa. Dan mungkin ini ada beberapa faktor seperti masa-masa pandemi virus corona, sepertinya mereka belajar banyak ya dengan situasi yang seperti itu, karena pada saat itu pemerintah memperbolehkan untuk menangguhkan pembayaran cicilan ya. Jadi aplikasinya juga nggak mau rugi ya, karena nanti kalau seandainya terjadi lagi hal yang serupa, mereka sudah antisipasi dengan BPJS ketenagakerjaan. Kalau nggak salah sih BPJS ketenagakerjaan itu gaji kita dipotong ya langsung dan dimasukkan ke dalam seperti tabungan sih BPJS ketenagakerjaan ini. Dan mungkin mereka juga mengantisipasi para pemakai yang mungkin dianggap beresiko untuk gagal bayar. Dan kasihannya itu yang menjadi imbas adalah para pengguna yang sudah lama ya, ada yang 2 tahun seperti kita, ada yang 3 tahun, 4 tahun, mungkin jadi sedikit agak rempong ketika kita harus memiliki kartu BPJS ketenagakerjaan. Dan yang anehnya seperti komentar yang ada di video ini, kalian bisa lihat. Oke, itu dia beberapa komentar yang sudah kita baca dan melaporkan BPJS ketenagakerjaannya ya. Jadi beberapa teman-teman kita itu sudah memasukkan NPWP, data-data pribadi, kontak darurat, BPJS ketenagakerjaan dan lain sebagainya, sudah lengkap semuanya, tapi masih saja tetap tidak bisa menggunakan dana cicil. Tapi bervariasi, ada yang bisa menggunakan KTA Kilatnya bisa, tapi tidak bisa menggunakan dana cicil. Kita sih berharap bisanya menggunakan dana cicil ya, karena untuk limit kreditnya itu yang terbesar itu di dana cicil, bisa sampai dengan 15 juta rupiah. Dan ternyata saat ini yang sudah lengkap sekalipun juga belum bisa menggunakan dana cicil. Hanya saja saat ini aplikasi Aku Laku membuka produk baru ya. Seperti yang kalian lihat, mereka sekarang sedang bekerja sama dengan beberapa aplikasi pinjaman uang online
seperti OneHop, Wadah Pinjaman, Kridenesia, EasyCash, ada Kami, Cairin, dan Rupiah Cepat. Dan untuk yang hot katanya ada OneHop, itu juga udah kita review di video sebelumnya. Kalian silahkan cek kalau kalian memang mau menggunakan aplikasi OneHop ini. Hanya saja saat ini aplikasi ini tidak bisa belum digunakan ya. Ketika kalian klik, maka hasil tampilannya masih tetap balik lagi. Jadi belum bisa digunakan. Tapi sepertinya mereka akan terus menjalin kerjasama bersama aplikasi Aku Laku ya. Karena saat ini kenapa ya, aplikasi Aku Laku ini memang sudah cukup tenar dan punya pelanggan yang cukup banyak ya. Jadi mereka pun sepertinya bukan jual mahal sih, hanya saja takut perusahaannya rugi kali kan kalau seandainya banyak para pengguna yang gagal bayar. Yang kasihan itu ya yang seperti punya riwayat pembayarannya bagus, pembayarannya tidak pernah telat, dan sering menggunakan aplikasi Aku Laku ini bakal terganggu dengan adanya peraturan harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau kita lihat rinciannya, pasti hasilnya nanti begini itu. Maaf, kredit poin Anda tidak mencukupi. Pengajuan pinjaman Anda saat ini tidak lolos verifikasi. Jadi saran aku supaya kredit poinnya itu bagus, kalian harus bertransaksi cash ya sebagai pancingan. Jadi kalian bisa beli pulsa, token listrik, paket data. Tapi memang harus 2 kali kerja. Jadi kalau kalian punya internet banking atau m-banking, kalian bisa langsung transaksi dari handphone. Tapi kalau nggak punya, kalian harus melalui via ATM. Jadi kalau kalian beli pulsa, token listrik, paket data dan lain sebagainya, atau mungkin beli baju-baju, nggak mesti yang terlalu mahal. Limit belanja kalian juga nggak harus terlalu banyak. Yang penting sepertinya si aplikasi Aku Laku pengen ngemastiin dulu. Jadi ini kita sudah belanja barang di aplikasi Aku Laku, belanja baju ya, nggak usah yang terlalu mahal. Yang penting kalian mengirimkan baju atau mungkin barang-barang yang kalian beli di aplikasi Aku Laku itu ke alamat yang sesuai dengan KTP kalian ketika kalian pertama kali melakukan pendaftaran di aplikasi Aku Laku ini. Jadi seperti Shopee juga, itu kenapa Shopee Pay Later-nya nggak nimbul, padahal transaksinya udah jutaan per bulannya, tapi nggak dapat kesempatan pakai Shopee Pay Later. Jadi kalau pengalaman kita yang sebelumnya, kita harus melakukan pembelian barang ya minimal 3 kali atau 4 kali, nggak usah yang mahal, yang murah-murah juga nggak masalah. Nanti mereka akan lihat itu barang dikirim kemana, sudah sesuai tidak dengan alamat yang ketika kita pertama kali melakukan pendaftaran di aplikasi e-commerce tersebut. Jadi kalau feeling aku, aplikasi Aku Laku juga akan melakukan hal yang sama ya. Nih sayang banget ya, lengkapi data yang dibutuhkan dan kita harus masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau seandainya ini pun juga tadi kemarin kita lihat, seandainya dia pegawai negeri atau mungkin pegawai pemerintahan itu nggak bisa menggunakan BPJS Askesnya, nggak bisa ya BPJS yang itu. Jadi memang harus benar-benar BPJS Ketenagakerjaan. Tapi nanti kita akan ke kantor BPJS, kita pengen tanya dulu apa sih beda BPJS Ketenagakerjaan dengan yang kerja di pemerintahan seperti PNS, TNI, Polri, dan lain sebagainya ya. Apakah nanti bisa dimasukin juga ini untuk pengganti BPJS Ketenagakerjaan, kita juga belum tahu. Jadi percuma aja kalaupun kita punya limit kreditnya banyak, dana cicilnya juga banyak, pinjaman KTE-nya juga besar, tapi nggak bisa dipakai ya paling buat ditonton-tonton doang dah ya. Paling ya itulah buat kejutan login, buat naikin 10.000. Itu dia, ambil lagi bonus. Jadi kalau kita dapat bonus tuh bisa dengan share link untuk berikan teman voucher, hadiah saya dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang mungkin belum paham banyak tentang aplikasi Aku Laku ini, nanti kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Usahakan bertanya dengan bahasa yang baik dan benar, dan 1 kali pertanyaan. Jadi nanti kalian mengajukan pertanyaan supaya langsung kita jawab 1 kali pertanyaan dan 1 kali jawaban ya, dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebelumnya aku pengen ngedoain dulu buat kalian yang masih mencari-cari aplikasi pinjaman uang online yang mungkin recommended, terdaftar di OJK dan FPI. Ini adalah channel yang tepat, dan jangan lupa untuk menekan
tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi pemberitahuan ketika kita nge-share semua informasi-informasi terbaru seputar pinjaman uang online Indonesia. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.